Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Hai, kembali lagi bersama saya Sri Rahayu dari Diklat Profesi Batch 5. Pada kali ini bahasan kita yaitu tentang proteksi radiasi di instalasi kedokteran nuklir pada radiografer. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk ikutin sampai selesai. Kedokteran nuklir itu sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 yang berbunyi, kegiatan kedokteran spesialistik yang menggunakan sumber radioaktif terbuka dari disintegrasi inti berupa radionuklida dan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian medik klinik yang didasarkan pada proses fisiologik, patofisiologik, dan metabolisme. Sedangkan pengertian instalasi kedokteran nuklir adalah tempat dilakukannya pelayanan kedokteran nuklir. Proteksi radiasi sendiri juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 dengan bunyi tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Radiografer atau teknologis kedokteran nuklir mempunyai tugas yaitu melakukan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan sumber radiasi terbuka melalui tracer atau penurutan paparan radiasi yang keluar dari tubuh pasien. Nah, untuk di kedokteran nuklir ini, pasien yang menjadi sumber radiasi yang menggunakan pesawat yang berfungsi sebagai detektor radiasi. Nah, si pesawatnya sebagai detektor dari radiasi. Baik detektor pencacah yang mengukur tingkat intensitas radiasi maupun detektor yang mampu mendeteksi tingkat intensitas maupun kualitas radiasi. Pengolahan sumber radiasi terbuka berupa radiofarmaka, mulai dari penerimaan bungkusan radiasi sampai pemanfaatan dan pengolahan limbah radiasi itu perlu ditangani secara profesional. Pengetahuan dan keterampilan pemakaian pesawat kedokteran nuklir juga sangat perlu dikuasai oleh radiografer atau teknologis kedokteran nuklir. Alara Alara memiliki tiga konsep. Yang pertama yaitu jarak, waktu, dan perisai. Yang dimaksud jarak adalah usahakan pekerja radiasi atau khususnya radiografer berada sejauh mungkin dari sumber radiasi. Waktu, seminimal mungkin berada di dekat sumber. Dan perisai tentu saja bisa menggunakan apron. Keselamatan radiasi juga memiliki tiga komponen. Yang pertama, justifikasi. Yang kedua, optimasi, dan yang ketiga, limitasi. Justifikasi itu sendiri artinya adalah manfaat yang didapatkan harus lebih besar daripada risiko yang didapatkan. Optimasi yaitu prinsip alara dosis yang diterima pasien harus sekecil mungkin. Limitasi, pembatasan nilai batas dosis NBD yaitu dengan pembagian dua daerah kerja, yaitu daerah pengendalian dan daerah supervisi. Dan untuk dosis pekerja, tidak boleh melebihi 20 milisievert per tahun rata-rata dalam 5 tahun berturut-turut. Dan untuk anggota masyarakat, tidak boleh melebihi 1 milisievert dalam 1 tahun. General Safety khususnya di kedokteran nuklir berupa jas lab, sarung tangan, monitoring yaitu surveimeter, tidak makan dan tidak minum di dalam lab, pipetting, rem shaker, assaying dose, shield, transportation, and contamination. Jas lab harus digunakan dengan tepat, yaitu dengan cara mengkancing seluruh kancing jas lab. Yang kedua, selalu gunakan sarung tangan yang bersifat wajib, yaitu gunakan sarung tangan yang sekali pakai, karena setelah keluar dari lab, sarung tangan langsung dibuang.
Yang ketiga yaitu surveimeter. Surveimeter di sini berfungsinya untuk memonitoring apa yang dimonitoring, yaitu pekerjaannya. Mulai dari tangan sampai dengan kaki harus dicek apakah terdapat dekontaminasi apa tidak. Fungsinya untuk menghindari dekontaminasi pada daerah lain. Penting untuk diingat, tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama berada di lab. Jika ingin makan dan minum, maka bisa dilakukan di luar lab. Pipetting, maksudnya di sini adalah tidak boleh menggunakan pemipetan dengan mulut, pada zat khususnya pada zat radioaktif karena sangat berbahaya sekali. Rem Shekert ini adalah keamanan khusus untuk zat radioaktif. Assaying dose, yang dimaksud assaying dose adalah memastikan seluruh label itu sesuai dengan pabrikan. Dan sebelum kita melakukan penyuntikan, cek lagi apakah radioaktifnya itu sudah sesuai atau tidak. Shielding, apa yang perlu dilindungi yaitu berupa tabung dari zat radioaktif, botol, dan jarum suntik. Transportation and contamination. Bahan yang disiapkan dan diangkat di tempat yang biasanya disediakan. Terlindung dalam wadah yang sudah berlabel bahan zat radioaktif. TLD. Wajib digunakan untuk seluruh pekerja radioaktif karena dapat menjadi proteksi untuk diri untuk personal. Cincin dosimeter juga bisa digunakan di kedokteran nuklir. Kesimpulan, pada kedokteran nuklir, petugas dapat memperoleh penyinaran luar selama preparasi radiofarmaka, khususnya saat penyuntikan radiofarmaka dan pembuatan citra. Di samping itu, petugas dapat memperoleh kontaminasi internal melalui inhalasi, yaitu melalui hirupan atau penelanan yang tidak disengaja, ataupun bisa saja tertusuk jarum suntik radioaktif. Bahaya radiasi eksternal dapat dikendalikan dengan menerapkan prinsip Alara tadi, yaitu jarak, waktu, dan perisai. Sedangkan radiasi internal dapat dikendalikan dengan memperkecil kontaminasi permukaan tempat kerja dengan ruangan kerja dengan cara tes usap, yaitu smear test, dengan pengukuran radioaktivitas di udara dengan cara pengukuran dengan menggunakan surveimeter. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan sampai jumpa.